One, two, one, two, three, four. Bagaimana kalau satu musim anime menghadirkan pertarungan ideologi yang bisa berujung hukuman mati, duel striker penuh ego, sampai penderitaan time loop yang menguras mental? Kedengarannya seperti campuran mustahil, tapi justru itu yang membuat daftar rekomendasi kali ini terasa berbeda dari biasanya. Di video ini kami tidak hanya membahas anime terbaik versi kami, tapi juga judul-judul dengan konsep berani dan eksekusi yang serius. Ada kisah tentang ilmuwan yang membisikkan kebenaran di tengah ancaman gereja. Ada dunia supranatural absurd yang mempertemukan hantu dan alien. Ada pula meja mahjong bawah tanah tempat satu keputusan bisa menghancurkan hidup seseorang. Belum lagi konflik politik antar bangsawan, strategi membangun klan terkuat lewat kecerdikan kata-kata, hingga pertarungan hidup mati di dunia lain yang tidak pernah memberi ampun. Setiap anime di daftar ini punya identitas kuat, baik dari segi cerita, atmosfer, maupun intensitas emosinya. Jadi kalau kamu sedang mencari tontonan yang bukan sekedar hiburan lewat, tapi pengalaman yang benar-benar membekas, pastikan kamu bertahan sampai akhir. Karena semakin ke bawah daftar ini, skalanya akan terasa makin besar. Dan mungkin ada satu judul yang langsung masuk watchlist kamu malam ini. Di tengah gelapnya Eropa abad medengah, ketika kebenaran bisa dianggap sebagai dosa dan pemikiran bebas berujung hukuman mati, lahirlah sebuah kisah tentang keberanian melawan arus. Orb, On the Movements of the Earth, adalah anime produksi Madhouse yang diadaptasi dari manga karya Uoto dan menghadirkan drama intelektual yang jarang disentuh dalam dunia anime. Ceritanya mengikuti para pemikir yang secara diam-diam meneliti teori heliosentris, gagasan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Di era ketika gereja memiliki kuasa mutlak atas kebenaran, keyakinan seperti itu dianggap bid'ah, sesuatu yang dianggap sesat, yang pantas dimusnahkan. Namun, ide tak pernah benar-benar mati. Pengetahuan diwariskan secara rahasia dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui bisikan, catatan tersembunyi, dan tekad yang tak bergoyahkan. Anime ini memiliki ketajaman yang dicurahkan pada dunia sains, konflik ideologi yang tajam, serta atmosfer gelap yang membungkus setiap adegannya. Dialognya penuh makna, penuh akan filosofi, dan tensi emosionalnya terasa nyata, membuat setiap keputusan karakter terasa hidup dan beresiko. Jika kamu menyukai cerita dengan pertarungan gagasan, ketegangan psikologis, dan perjuangan mempertahankan kebenaran di tengah penindasan, anime ini bukan sekedar tontonan. Ia adalah pengalaman yang menggugah pikiran. Kalau kamu mencari anime yang gila, cepat, absurd, tapi tetap punya hati yang hangat, Dandadan adalah jawabannya. Dianimasikan oleh Science Saru dan diadaptasi dari manga karya Yuki Nobutatsu, anime ini langsung mencuri perhatian sejak awal dengan energi yang benar-benar tak bisa ditebak. Ceritanya mengikuti Momo Ayase, gadis yang percaya pada hantu tapi menolak keberadaan alien, dan Okarun, siswa kutu buku yang justru yakin alien itu nyata namun tak percaya hantu. Perdebatan konyol mereka berubah jadi mimpi buruk sekaligus petualangan liar ketika keduanya membuktikan bahwa kepercayaan yang keduanya pegang merupakan hal yang nyata. Dari makhluk goib mengerikan hingga entitas luar angkasa absurd, hidup mereka mendadak dipenuhi kejadian supranatural yang tak masuk akal dan seringkali memalukan. Dandadan sendiri sangat piawai ketika memadukan berbagai genre hingga terasa begitu nekat. Horor, aksi, komedi romantis dan sci-fi dilebur dalam tempo cepat dengan animasi ekspresif khas Science Saru. Visualnya liar, penuh distorsi kreatif dengan adegan aksi yang intens dan humor yang benar-benar out of the box. Tapi di balik semua kekacauan itu, ada dinamika karakter yang manis dan perkembangan hubungan yang terasa tulus. Dandadan bukan sekedar anime tentang hantu dan alien. Ini adalah roller coaster emosi yang bikin kamu tertawa, tegang, dan terharu dalam satu episode. Kalau kamu siap dengan sesuatu yang berbeda dari anime kebanyakan, Dandadan wajib masuk daftar tontonanmu sekarang juga. Kita kembali ke anime sepak bola yang berubah menjadi ajang seleksi paling kejam demi melahirkan striker egois terbaik cepat. Blue Lock Season 2 hadir dengan tensi yang jauh lebih panas dan penuh tekanan. Musim kedua ini kembali digarap oleh 8-Bit dan diadaptasi dari manga karya Muneyuki Kaneshiro dengan ilustrasi oleh Yusuke Nomura.
Melanjutkan fase seleksi kedua, Yoichi Isagi dan para peserta yang tersisa harus melewati sistem pertandingan 3 lawan 3 dan 4 lawan 4 yang brutal. Setiap kemenangan berarti merekrut pemain lawan, sementara kekalahan bisa membuatmu tersingkir. Disinilah rivalitas memuncak, terutama saat Isagi berhadapan dengan striker jenius seperti Itoshi Rin. Permainan tak lagi sekedar soal mencetak gol, tetapi tentang membaca pergerakan, mengendalikan tempo, dan menemukan senjata pribadi yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam hitungan detik. Hingga puncaknya, cerita berlanjut pada selesainya seleksi para pemain Blue Lock yang menciptakan sebuah tim kesebelasan, di mana tim tersebut dibentuk untuk menghadapi kesebelasan dari tim Jepang U20. Season 2 sendiri memperdalam aspek strategi dan perkembangan karakter, menunjukkan bagaimana ego, ambisi, dan rasa putus asa saling berbenturan di lapangan. Setiap pertandingan terasa seperti duel hidup dan mati, dengan dinamika tim yang terus berubah dan ketegangan psikologis yang intens. Jika kamu mencari anime olahraga dengan pendekatan berbeda, lebih tajam, lebih kompetitif, dan penuh ledakan emosi, Blue Lock Season 2 adalah tontonan wajib. Karena di proyek ini, hanya striker paling haus gol yang pantas bertahan. Di balik permainan mahjong yang tampak tenang, tersembunyi dunia gelap penuh utang, kekerasan, dan taruhan bernilai nyawa. Touhai Urareto Mahjong Touhai Roku mengangkat sisi paling brutal dari perjudian bawah tanah Jepang. Anime ini diproduksi oleh East Fish Studio dan diadaptasi dari manga karya Koji Shinasaka yang dikenal dengan pendekatan realistis dan kelam. Ceritanya mengikuti seorang remaja jenius bahjong yang terjun ke arena Urarete, meja taruhan ilegal dengan nominal fantastis dan konsekuensi yang tidak main-main. Di sana, para pemain bukan sekedar mengejar kemenangan, tetapi juga berjuang melunasi utang, mempertahankan harga diri, bahkan menyelamatkan hidup mereka. Setiap ronde dipenuhi tekanan psikologis, permainan tipu daya, serta pembacaan pola lawan yang tajam. Satu kesalahan kecil bisa berujung kehancuran. Yang membuat anime ini menarik adalah fokusnya pada duel strategi dan atmosfer mencekam. Tidak ada kekuatan super, hanya kecerdikan, insting, dan keberanian menghadapi resiko. Tatapan dingin, keheningan sebelum biji-biji mahjong dibuka, hingga reaksi yang begitu emosional saat hasil terungkap, semuanya dibangun dengan tensi tinggi. Jika kamu menyukai cerita penuh intrik, pertarungan otak yang intens, dan drama dunia bawah tanah yang realistis, Touhai Urarete Mahjong Touhai Roku menawarkan pengalaman yang berbeda dari anime olahraga atau game pada umumnya. Bersiaplah masuk ke meja permainan di mana kemenangan berarti bertahan hidup. Bagaimana jika kekuatan terbesarmu bukan pedang atau sihir, melainkan kemampuan membaca potensi seseorang? Tensei Kizoku Kantei Skill Denari Agaru Season 2 kembali melanjutkan kisah pembangunan wilayah yang penuh strategi dan intrik politik. Musim keduanya masih diproduksi oleh studio Mother. Cerita berfokus pada Ars Luvent, bangsawan muda yang bereinkarnasi dengan kemampuan appraisal skill atau skill penilaian, kekuatan untuk menilai bakat, statistik, dan potensi tersembunyi seseorang. Di musim kedua, wilayah yang ia bangun mulai menghadapi ancaman nyata dari konflik antar bangsawan dan gejolak perang yang semakin dekat. Ars tidak bertarung sendirian, ia mengumpulkan individu-individu berbakat dari berbagai latar belakang, membentuk fondasi kekuatan yang bertumpu pada kerjasama dan strategi. Yang membuat anime ini menonjol adalah pendekatannya terhadap genre isekai. Fokusnya bukan sekedar overpower atau pertarungan spektakuler, melainkan taktik, diplomasi, serta pengembangan karakter pendukung yang solid. Setiap keputusan Ars berbawa konsekuensi besar bagi rakyatnya, sehingga tensi politik dan emosinya terasa nyata. Jika kamu menyukai cerita tentang membangun kekuasaan dari nol, merancang strategi jangka panjang, dan melihat potensi kecil berkembang menjadi kekuatan besar, musim kedua ini wajib masuk daftar tontonanmu. Perjalanan Ars menuju puncak baru saja memasuki babak yang lebih menegangkan.
Bagaimana jadinya jika seluruh kelasmu dipanggil ke dunia lain, tapi kamu justru harus bertahan hidup sendirian? Hitoribochi no Isekai Kouriaku menawarkan premis isekai yang terasa berbeda sejak awal. Anime ini diproduksi oleh Hayabusa Film dan diadaptasi dari light novel karya Goji Shoji yang kemudian mendapat versi manga ilustrasi oleh Bibi. Ceritanya mengikuti Haruka, siswa SMA yang bersama teman-teman sekelasnya dipindahkan ke dunia fantasi. Saat satu persatu murid memperoleh skill kuat dan peran istimewa, Haruka justru datang terlambat dan hanya kebagian skill sisa, sekilas tampak tidak berguna. Alih-alih bergabung dengan kelompok besar, ia memilih atau terpaksa menjalani hidup solo. Namun dari keterbatasan itulah kreativitasnya muncul. Dengan memanfaatkan skill unik yang diremehkan orang lain, Haruka perlahan membangun cara bertahan hidupnya sendiri, menghadapi monster, jebakan, dan konflik tanpa bergantung pada siapapun. Daya tarik anime ini terletak pada konsep one-man survival yang konsisten, dipadukan dengan humor ringan dan situasi tak terduga. Perjalanan Haruka bukan tentang menjadi pahlawan terkuat, tetapi tentang memaksimalkan apa yang dimiliki. Jika kamu ingin menikmati isekai dengan pendekatan lebih mandiri, strategis, dan penuh cupitan, Hitoribochi no Isekai Kouriaku layak kamu coba. Kadang justru yang sendirianlah yang berkembang paling jauh. Setelah pengkhianatan yang mengguncang segalanya, pendakian di menara belum benar-benar berakhir, justru semakin berbahaya. Kami Noto Season 2 Part 2 melanjutkan kisah penuh misteri dan ambisi dalam arc workshop battle yang dinanti. Musim ini dianimasikan oleh The Answer Studio dan diadaptasi dari webtoon populer karya SIU. Cerita berfokus pada fase kompetisi besar bernama Workshop Battle, ajang tempat para regular dari berbagai lantai bertarung dalam permainan dan ujian kompleks demi hadiah istimewa dari organisasi misterius Workshop. Bam, yang kini berjalan dengan identitas G. Violet Grace, terlibat dalam konflik yang mempertemukannya kembali dengan wajah-wajah lama, sekaligus musuh baru yang jauh lebih berbahaya. Di balik pertandingan yang tampak seperti turnamen biasa, tersimpan konspirasi besar yang perlahan membuka rahasia tentang menara dan kekuatan di dalamnya. Yang membuat arc ini menonjol adalah perpaduan strategi permainan, pertarungan berbasis Shinsu yang kreatif, serta drama emosional antar karakter yang semakin dalam. Aliansi bisa berubah sewaktu-waktu dan setiap keputusan membawa risiko besar. Jika kamu menyukai world building luas, konflik penuh intrik dan pertarungan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kecerdikan, Kami Noto Season 2 Part 2 adalah kelanjutan yang wajib ditonton. Karena di menara ini, setiap langkah mendekati puncak selalu dibayar mahal. Setelah melewati kematian demi kematian, Subaru belum juga diberi kesempatan hidup yang tenang. ReZero Starting Life in Another World Season 3 membawa kisahnya ke babak baru yang lebih luas, lebih politis, dan jauh lebih menegangkan. Musim ketiga ini kembali dianimasikan oleh White Fox dan diadaptasi dari light novel karya Tapei Nagatsuki dengan ilustrasi oleh Shinichiro Otsuka. Ketika Subaru dan Emilia menghadiri pertemuan penting para kandidat kerajaan, namun situasi berubah drastis saat kota tersebut diserang oleh kelompok para pendosa dari kultus penyihir. Setiap musuh membawa kekuatan dan ideologi mengerikan yang memaksa Subaru kembali mengandalkan kemampuan bangkit dari kematian. Di tengah kekacauan, ia harus menyusun strategi, menyelamatkan sekutu, dan menghadapi trauma yang terus menumpuk akibat kematian berulang. Yang membuat musim ini begitu dinanti adalah skala konfliknya yang besar dan intensitas emosionalnya yang konsisten. Pertarungan bukan hanya fisik, tetapi juga mental, mempertanyakan batas ketahanan Subaru sebagai manusia biasa yang memikul beban luar biasa. Jika kamu mencari isekai dengan drama mendalam, taruhan nyata, dan perkembangan karakter yang terasa menyakitkan sekaligus memuaskan, Season 3 kali ini adalah lanjutan yang tak boleh dilewatkan. Karena di dunia ini, setiap harapan selalu datang bersama harga yang harus dibayar. Bagaimana kalau kamu dianggap jenius legendaris? Padahal kamu sendiri merasa cuma ikut-ikutan dan ingin pensiun secepatnya. Nageki no Bore wa Intai Shitai menghadirkan fantasi petualangan dengan sentuhan komedi ironi yang kuat. Anime ini diproduksi oleh Zeroji dan diadaptasi dari light novel karya Tsukikage dan diilustrasikan oleh Chaiko. Ceritanya mengikuti Cry Andre,
pemimpin kelompok petualang terkenal yang dijuluki sebagai salah satu yang terkuat. Sejak muda, ia bersama teman-temannya bermimpi menaklukkan dungeon dan menjadi legenda. Namun, seiring waktu, hanya rekan-rekannya lah yang benar-benar berkembang menjadi para monster. Sementara Cry merasa dirinya biasa saja. Ironisnya, setiap tindakannya yang penuh keraguan justru dianggap sebagai strategi brilian oleh orang lain. Saat ia ingin mundur dan hidup tenang, reputasi dan ekspektasi publik terus menyeretnya kembali ke misi-misi berbahaya. Ceritanya cukup sederhana, di mana seorang pemimpin overhyped yang terjebak dalam citra sempurna. Tapi disitulah daya tariknya. Anime ini memadukan kesalahpahaman lucu dengan dunia fantasi yang tetap menghadirkan ancaman nyata. Dinamika antar anggota party, tekanan reputasi dan situasi tak terduga menciptakan keseimbangan antara komedi dan aksi. Jika kamu ingin tontonan fantasi yang ringan namun tetap seru, dengan karakter utama yang unik dan penuh ironi, Nageki no Boureiwa Intai Shitai bisa jadi pilihan yang menghibur sekaligus menyegarkan. Di dunia para petualang, kekuatan biasanya diukur dari seberapa keras tebasan pedang atau dahsyatnya sihir yang dilepaskan. Tapi bagaimana jika yang paling berbahaya justru adalah kemampuan berbicara? Saikyo no Shienshoku, Wajutsushi de Aru, Ore wa Sekai Saikyo Clan o Shitagaeru, menghadirkan fantasi strategi dengan pendekatan yang berbeda. Anime ini diproduksi oleh Felix Film dan diadaptasi dari light novel karya Jaki dengan ilustrasi oleh Fame. Ceritanya mengikuti Noel, cucu dari seorang pahlawan legendaris yang bercita-cita menjadi seeker terkuat. Namun takdir memberinya kelas Wajutsushi, tipe pendukung yang mengandalkan retorika, negosiasi, provokasi dan manipulasi psikologis. Alih-alih berkecil hati, Noel memanfaatkan kemampuannya untuk membaca situasi, memecah konsentrasi lawan, dan mengatur strategi tim dengan presisi tinggi. Ambisinya jelas, membangun klan terkuat di dunia dan berdiri di puncak sebagai dalang di balik kemenangan. Noel sendiri ingin membuktikan bahwa peran pendukung bukan berarti lemah. Setiap konflik memperlihatkan bagaimana kata-kata bisa mengubah jalannya pertempuran bahkan sebelum senjata diayunkan. Jika kamu menyukai anime fantasi dengan tokoh utama cerdas, penuh perhitungan dan fokus pada taktik dibanding kekuatan mentah, anime ini layak masuk watchlistmu. Karena di medan perang ini, satu kalimat yang tepat bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang tumbang. Kalau kamu rindu sensasi pertarungan VR yang intens dan penuh tantangan tak terduga, Shangri-La Frontier Season 2 wajib masuk daftar tontonanmu. Musim keduanya kembali dianimasikan oleh C2C, melanjutkan petualangan Rakuro Hizutome alias Sunraku, gamer spesialis game ampas yang kini menantang game VR super populer Shangri-La Frontier. Season 2 kali ini membawa eksplorasi lebih dalam ke area rahasia, bos unik, serta misteri besar dunia game tersebut. Pertarungan semakin kompleks, strategi makin matang, dan kerjasama dengan pemain lain mulai memainkan peran penting. Dengan animasi aksi yang dinamis, desain monster kreatif, dan atmosfer MMO yang terasa otentik, musim kedua ini menawarkan pengalaman seru bagi pecinta anime bertema game. Jika kamu suka progres karakter yang terasa nyata dan duel penuh adrenalin, jangan sampai melewatkannya. Jika kamu tertarik dengan kisah samurai di masa penuh gejolak politik, Ao no Miburo adalah honorable mention yang patut diperhitungkan. Anime ini dianimasikan oleh Maho Film dan diadaptasi dari manga karya Tsuyoshi Yasuda. Berlatar di era Bakumatsu, ceritanya mengikuti para pemuda yang bergabung dengan Miburo, kelompok yang kelak dikenal sebagai cikal bakal Shinsengumi. Di tengah runtuhnya tatanan lama dan bangkitnya era baru, mereka harus menghadapi konflik politik, pertarungan berdarah, serta dilema antara idealisme dan realitas. Setiap langkah yang diambil bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga menentukan arah sejarah. Dengan nuansa sejarah yang kuat, karakter penuh semangat, dan duel pedang yang intens, Ao no Miburo menawarkan drama samurai yang serius dan emosional. Cocok untuk kamu yang menyukai cerita perjuangan di tengah perubahan zaman. Dari konflik sains yang penuh risiko, pertaruhan ego di lapangan hijau, dunia supranatural yang kacau, hingga intrik politik dan strategi penuh manipulasi, semua anime yang sudah kami bahas tadi membuktikan satu hal. Musim ini benar-benar kaya variasi dan berani tampil berbeda. Setiap judul menawarkan rasa yang unik. Ada yang menegangkan secara psikologis,
Ada yang menguras emosi, ada juga yang memacu adrenalin lewat aksi tanpa henti. Menariknya, bukan cuma soal visual atau hype semata, tapi bagaimana cerita-cerita ini mampu membangun ketegangan, karakter yang kuat, dan dunia yang terasa hidup. Entah kamu penggemar fantasi gelap, olahraga intens, drama sejarah, atau isekai penuh strategi, daftar kali ini punya sesuatu yang bisa kamu nikmati. Sekarang giliran kamu. Anime mana yang paling bikin penasaran? Atau mungkin ada yang sudah kamu tonton dan ingin kamu rekomendasikan juga? Tulis pendapatmu dan jangan sampai ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena daftar selanjutnya bisa saja menghadirkan judul yang lebih gila, lebih emosional, dan lebih tak terduga. Jadi pastikan kamu terus pantau dan kembali lagi ke channel Kamar Nonton untuk rekomendasi anime seru berikutnya.